Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha Audana Putri. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Remi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNRC, SRS dengan yang berjudul analisis deskriptif. Pertama itu penelitian analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, tabel histogram, Yeoman, standar, dan definisi lainnya. Ciri-ciri analisis deskriptif. Satu, memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual. Yang kedua, itu menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang. Yang ketiga, itu pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta menanggapan dari implikasi di suatu masalah. Ini itu kriteria pokok analisis deskriptif. Pertama, yaitu masalah yang dirumuskan harus pada nilai ilmiah serta tidak terlalu luas. Tujuan penelitian harus ditekan dengan tegas dan tidak terlalu umum. Data yang digunakan harus patah-patah terpercaya dan merupakan opini. Standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai validitas. Harus ada deskripsi yang terang-terangan tempat serta waktu penelitian dilakukan. Yang terakhir itu hasil penelitian harus berisi secara detail yang digunakan baik dalam data maupun dalam analisis data secara 2D yang dilakukan. Itu adalah kriteria khusus penelitian metode deskriptif. Yang pertama itu prinsip ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai value. Kedua itu fakta-fakta atau prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status. Yang ketiga itu sifat penelitian adalah ex post facto, karena itu tidak ada kontrol terhadap variabel dan peneliti tidak dapat menggunakan parameter atau manipulasi terhadap variabel dilihat dari sebagaimana adanya. Ini itu jenis-jenis analisis deskriptif. Pertama itu studi kasus, survei, studi pengembangan, studi lanjut, analisis dokumenter, analisis cenderungan, studi korelasi. Sebenarnya itu langkah-langkah analisis deskriptif. Pertama itu mendeteksi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas, menemukan tujuan dan manfaat penelitian, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, dan menunjukkan kerangka berpikir dan peneliti atas penelitian, mendesain metode penelitian yang digunakan termasuk hal terakhir itu mengumpulkan, organisasi dan mengisi data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Terakhir itu membuat laporan penelitian. Macam-macam analisis deskriptif. Pertama itu penelitian laporan dari self-report searchers. Informasi dikumpulkan oleh orang tersebut jika ofisi sebagai peneliti dalam penelitian self-report. Ini yang peneliti diajarkan menggunakan teknik observasi secara langsung yaitu individu yang diteliti dikunjungi dilihat pada kegiatannya dalam situasi yang alami. Nah, itu studi perkembangan, development study. Studi perkembangan atau development study dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan atau bidang psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku. Sasaran penelitian perkembangan pada umumnya menyangkut variabel tingkah laku secara individual maupun kelompok. Nah, itu studi kelanjutan. Dilakukan oleh peneliti untuk menentukan status responden setelah beberapa periode waktu tertentu memperoleh perilaku misalnya program pendidikan. Ini itu studi statistik. Itu pada dasarnya adalah menyatakan pada masing-masing anggota kelompok teliti untuk menentukan dengan siapa dia paling suka untuk bekerja sama dengan kegiatan kelompok. Nah, itu kelemahan dan kelebihan analisis deskriptif. Kelebihannya metode ini banyak disukai di berbagai bidang pendidikan, kedua relatif mudah dilaksanakan, tidak memerlukan kelompok kontrol atau pembanding. Kelemahannya itu kesalahan memilih metode. Penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel teliti. Umumnya hasil penelitian ini berlaku hanya saja dan sudah tidak dapat dilakukan bagi masa yang akan datang, dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena. Sekian, terima kasih. Kalau salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.